Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pricebook Otomotif bersama gua Dimas Okta. Kali ini kami berada di Pasar Mobil Kemayoran dan ingin marzoom ke salah satu dealer yang ada di sini, yaitu Metro Auto. Ada mobil apa aja di sini ya? Gue juga udah penasaran. Tapi sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Pricebook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap kita upload video. Nah, sekarang langsung aja kita cek unit-unit yang ada di Metro Auto. Udah sama Ci Foni dari Metro Auto. Halo Ci, apa kabar Ci? Astagfirullah. Lagi puasa bukan muhrim. Nggak batal nggak ya? Oke Ci. Mau nanya-nanya nih Ci nih. Boleh. Nah, sekarang di Metro Auto nih, mobil yang lagi cepet pergerakannya apa nih yang laku banget? Kalau kita sih di sini kebanyakan rata-rata penjualan double cabin ya, yang 4x4. Tapi mobil biasa juga ada sih, kayak mobil-mobil yang fast moving tuh kayak seperti Livina, terus ya? Agya, Yaris lah terakhir kemarin tuh. Terus juga ada juga R3, Luxio. Kurang lebih ya range-nya antara 100 juta ke atas lah ya. 100 juta ke atas ya? Iya. Itu double cabin banyak nih di sini nih? Double cabin ya lumayan lah. Sekarang ada? Sekarang kita masih ada 2. Sekarang ada ya? Waduh. Ci, kalau misalnya viewersnya Pricebook mau datang ke Metro Auto nih mau beli mobil, alamatnya ada di mana? Ada kontaknya? Terus mungkin sosial media juga? Oke, kita alamatnya ada di Pasar Mobil Kemayoran, di Blok Z nomor 5, dekat pintu 8 ya, showroom Metro Auto. Kita juga punya sosmednya itu lewat Instagram, Metro Auto Cars. Atau kalau mau hubungin langsung boleh untuk di Kemayoran dengan saya atau Pak Yanto. Nomor teleponnya 0812 82 86 0188. Oke, itu dia tadi alamat sama kontaknya. Nah, satu lagi nih yang paling kunci nih. Ada diskon spesial nggak untuk viewersnya Pricebook? Nah. Kalau untuk diskon boleh nanti datang langsung, kita bisa kasih diskon yang terbaik ya. Datang langsung, bilang kalau dari Pricebook ya? Ya. Oke, siap. Oke, Ci, itu kan udah lengkap semua tuh informasinya. Kalau pembayaran nih, kalau cash sudah pasti bisa dong? Ya, bisa cash. Kalau misalnya teman-teman kita yang terbatas kapasitas nih dan pengen kredit, bisa nggak pakai leasingnya apa aja? Bisa. Untuk kredit kita bantu, kita leasingnya di sini melalui BCA Finance atau Klipan Finance. Untuk DP CPR kebetulan juga kemarin ini ada promo dari Klipan Finance ya. Oke, apa tuh promonya? DP-nya bisa di 15%. 15% DP ya? DP murni ya? Untuk DP murni ya, dari harga kendaraan. Gitu. Data bisa dibantu juga ya? Data dibantu. Nah, teman-teman, itu tadi udah dikasih informasinya soal Metro Auto. Ci, sekarang kita mau cek-cek unit yang ada di sini nih. Boleh. Langsung aja ya? Iya. Oke, langsung kita cek. Untuk mobil yang pertama di Metro Auto ini ada MPV dari Nissan yang udah discontinue dan sekarang digantiin sama Livina rasa expander. Nah, ini adalah Grand Livina versi 1500 cc karena Grand Livina itu ada yang versi 1800 juga, cuma kurang laku ya, banyak yang 15. Nah, untuk unit yang ini itu tahun 2013, tipe XP dan transmisinya CVT. Di Metro Auto ini dijual seharga 105 juta. Untuk PKB-nya, Nissan Grand Livina XV tahun 2015 ini ada di angka sekitar 2 jutaan. Dan untuk kilometernya ada di angka sekitar 82 ribuan. Nah, untuk selanjutnya ada MPV juga, tapi dari Suzuki. Ya kalian udah pasti tahu ya MPV apa, langsung kita ke sana. Ini dia MPV dari Suzuki, dan memang satu-satunya MPV yang ada dari Suzuki di Indonesia, cuma R3 aja. Sebenarnya Suzuki R3 ini mobil yang lumayan enak loh. Suspensinya nyaman, dalamnya empuk, kabinnya juga luas, dan satu lagi dia satu-satunya yang punya armrest di tengah di kelasnya pada saat itu. Untuk R3, yang ada di Metro Auto ini tahun 2015, tipenya GX manual transmission dan dijual seharga 128 juta. Dan PKB-nya ada di angka 2 jutaan. Nah, sementara untuk kilometernya ini ada di angka 90 ribuan. Ya, lumayan sering dipakai lah ya, berarti sekitar 6 tahun, 90 ribu kilo. Kalau tadi ada R3, ini Grand Livina, mungkin bisa buat lebaran ya, buat bawa keluarga. Tapi kalau misalnya kalian mungkin belum nikah, pengen liburan doang bareng pacar, ini mobil yang cocok nih. Untuk Mitsubishi Mirage, yang ada di Metro Auto ini merupakan unit tahun 2013 dengan transmisi otomatis 1200 cc dan dijual seharga di bawah 100 juta, tepatnya 92 juta. Dan untuk PKB-nya sama dengan dua mobil yang tadi, sekitar 2 jutaan ya, standar lah. Dan untuk kilometernya ada di angka 64 ribuan. Ya, berarti nggak terlalu capek mobilnya, karena setahun tuh nggak nyampe 10.000 kilo ya. Nah, tapi kalau kalian mungkin ngerasa MPV atau city car masih kurang, di sini juga ada unit SUV.
SUV apa? Langsung kita lihat yuk. Kalau kalian punya uang sekitar 400 jutaan tapi pengen SUV leather frame dan nggak dapet kalau beli baru ya, mungkin Pajero tahun 2016 ini bisa jadi solusi untuk kalian. Yang ada di Metro Auto ini merupakan Pajero tipe Dakar 4x2, transmisinya otomatis 8 percepatan. Tadi udah gue bilang ini sekitar 400 jutaan, ya harganya nggak nyampe 410 juta karena ini ada di angka 405 juta rupiah. Kalian udah bisa bawa pulang mobil ini dari Metro Auto. Untuk kilometernya Pajero Dakar 2016 ini ada di angka sekitar 47 ribuan, yang berarti mobil harian lah, standar lah ya. Dan untuk pajaknya agak lumayan nih karena ada di angka 6 jutaan. Nah, kalau menurut kalian ini kurang laki karena 4x2 walaupun leather frame, di sini juga ada yang 4x4. Mana unitnya? Kita langsung geser. Nah, ini dia SUV yang benar-benar SUV karena pertama dia leather frame dan yang kedua ini adalah Pajero Dakar yang 4x4. Yang jelas mobil ini pasti cocok banget buat dipakai mudik ke segala medan. Tapi sayangnya mudiknya dilarang sama pemerintah. Oke, Pajero Dakar 4x4 2013 ini di Metro Auto dijual seharga 303 juta rupiah. Dan untuk PKB-nya ini ada di angka 6 jutaan. Ya sama kayak tadi karena ini 4x4 ya, pasti pajaknya lebih mahal. Dan kilometernya unit ini itu ada di angka Mas. Sat. Dan untuk kilometernya Pajero 4x4 ini ada di angka 67 ribuan. Kalau misalnya SUV leather frame masih kurang, nah di samping gua ada mobil untuk kaum istimewir yaitu Hilux double cabin. Oke, ini dia Toyota Hilux 2 generasi, yang satu tahun 2012 dan yang satu tahun 2015. Dan kedua mobil ini 4x4 dong, sudah pasti. Oke, untuk yang pertama ini itu adalah Hilux tahun 2012 tipe G, transmisinya manual. Di Metro Auto ini dijual dengan harga 272 juta. Dan itu pasti masih nego ya. Untuk PKB-nya ini ada di angka 5 jutaan, sementara kilometernya itu ada di angka 50 ribuan. Yang berarti mungkin ini dipakai dalam kota ya, bukan ditambang sih kayaknya sih. Karena kondisinya masih bagus juga. Yang generasi selanjutnya nih, tahun 2015, ini merupakan tipe E dengan transmisi manual. Untuk Hilux tipe E 2015 ini di Metro Auto dijual dengan harga 298 juta. Ya lebih mahal karena ini lebih muda ya, walaupun tipenya lebih rendah. Dan untuk pajaknya ada di angka yang sama, sekitar 5 jutaan. Sementara untuk kilometernya itu ada di angka 100 ribuan. Berarti mobil ini lebih sering dipakai daripada yang tahun 2012 tadi ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen sebuah sedan, di sini juga ada sedan-sedan mulai dari Jepang sampai Eropa. Mungkin kita mulai dulu dari Jepang. Karena ini sedan yang lumayan timeless bentuknya. Sedan apa itu? Kayaknya sih kalian udah tahu. Langsung kita lihat. Ah, ini dia yang gue bilang. Sedan yang bentuknya masih timeless sampai sekarang. Kenapa? Karena ini sebenarnya pertama kali lahir ke dunia itu tahun 2005. Tapi kalau kita lihat di tahun 2021 ini, bentuknya tuh masih oke gitu loh. Apalagi kalau kita habis ngelihat Civic yang FB. Aduh, ini tuh jadi lebih bagus gitu. Nah, ini sebenarnya ini kan unit tahun 2010, ini tuh yang facelift. Kelihatannya grillnya itu udah ada ciri-ciri solid wing face ya. Atau mungkin memang udah solid wing face, cuma Honda kayaknya bingung ngasih nama. Kita kasih nama aja nih grill yang ini gitu. Bedanya ya sama yang sebelum sebelum facelift itu pertama di lampunya ini kalau yang sebelum facelift dia lebih lurus ya. Kalau yang ini bempernya beda, nanti dikasih gambarnya sama editor. Dan yang paling jelas itu bedanya di lampu belakang. Itu dia kalau yang sebelum facelift dia itu bulat bentuknya, kalau yang ini tuh segi 6. Dan yang unik dari mobil ini lagi, kalau wiper itu biasanya gini kan, kalau itu wipernya kebuka gitu, kayak wiper bis. Nah, untuk unit yang ini, kebetulan itu tahun 2010, dan dijual seharga 145 juta rupiah. Ini harganya emang nggak turun-turun dari dulu, udah segitu-segitu aja. Orang banyak yang nyari kayaknya. Nah, untuk PKB-nya, FD1 ya, Honda Civic yang ini tuh ada dua, ada yang FD1, yang FD2. Kalau yang FD2 itu 2000 cc, yang ini FD1 1800 cc. PKB-nya itu ada di angka 4 jutaan. Ya, sama dengan mobil-mobil 200 jutaan zaman sekarang ya. Dan untuk kilometernya ini masih lumayan cakep nih, ada di angka 108 ribuan aja. Itu masih oke lah ya, berarti mobil sehari-hari, tapi nggak pernah dipakai jauh kayaknya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian, sedan Jepang mulu nih, pengen sedan Eropa. Kebetulan di sini ada Mercy. Ada Mercy apa? Ayo kita lihat yuk. Sekarang di sini gue udah bersama dua Mercedes W212, dua-duanya E250. Yang bikin beda adalah yang satu ini coupe, sementara yang satu ini sedan. Dan kedua unit ini sama-sama tahun 2011, yang berarti unit pre-facelift ya. Karena W212 ini diperkenalkan pertama kali itu tahun 2010.
Nah, kalau kita lihat keduanya nih matanya masih mirip-mirip sama New Ice ya. Kalau New Ice kan dia bulat ya. Kalau ini matanya udah kotak tapi tetap masih misah. Sebelum kita masuk ke harganya, gue mau ngasih tahu kalau ini benar-benar dua tipe yang sama. E250 CGI Charged Gasoline Injection bermesinkan 1800 cc turbo. Yang pertama, kita bahas dulu harga yang sedan ini. Mercy E250 W212 yang sedan ini itu dibanderol seharga 335 juta di sini. Dan untuk PKB-nya ini ada di angka 10 jutaan. Untuk kilometernya, Mercy W212 sedan ini ada di angka sekitar 23 ribuan kilometer. Yang berarti mobil ini pasti masih jarang banget dipakai. Sementara untuk W212 Coupe ini dibanderol seharga 465 juta. Ya, jauh lebih mahal karena mobil ini CBU, sementara yang ini CKD. Dan untuk PKB-nya, W212 Coupe ini ada di angka 16 jutaan. Karena ini CBU dari Jerman, jadi dia pakai mileage. Mileage itu ada di angka 46 ribuan ya, berarti sekitar 60 ribuan kilometer ya. Lebih sering dipakai karena tahunnya sama. Nah, itu dia tadi mobil-mobil rekomendasi kami yang ada di Metro Auto. Yang pastinya mobil-mobil itu pasti cocok banget buat nemenin kalian lebaran. Tapi sebelum kalian tutup video ini, di-subscribe dulu channel Pricebook Otomotif beserta lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan setiap ada video baru. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke seluruh dunia. Nah, untuk kalian pemilik showroom motor ataupun mobil yang mau dealer kita kunjungi, langsung aja DM di Instagram @pricebook.mobil dan pricebook.motor. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Gua Dimas Okta, sampai jumpa di video selanjutnya.